Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Boleh kita lambaikan tangan kami dari Revival Worship Church. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang diberikan kembali untuk kita bersama memuji dan menyembah Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dia sungguh baik, teramat baik. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Anda boleh share link ini kepada keluarga atau teman-teman yang lain, untuk lebih banyak lagi orang yang boleh bersama beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita percaya saat kita menyembah Tuhan bersama, kuasanya tidak sanggup dibatasi oleh jarak dan waktu. Dia menyertai kita. Bapak Ibu dari setiap kota, setiap negara yang lain yang sudah bersama, mari siapkan hati kita untuk bersyukur dan berkata bahwa Tuhan Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa membayangkan hidup di luar Engkau, tapi kami sangat mengagumi kami boleh hidup di dalam anugerah-Mu. Kau terlalu baik, Kau sangat baik Tuhan. Kami nyanyikan Engkau, kami masyurkan Engkau. Tak dapat ku lukiskan perbuatan-Mu, seumur hidupku melihat karya-Mu. Sungguh ajaib bagiku, pertolongan-Mu nyata atasku. Tak dapat ku lukiskan perbuatan-Mu, seumur hidupku melihat karya-Mu. Sungguh ajaib bagiku, pertolongan-Mu nyata
mengucap kebaikan, kami mengucap Engkau. Lord, you are so good. Terima kasih. Terima kasih.
Surga dan bumi menyembah-Mu Tuhan. Thank you for your grace, Lord. Amazing grace, how sweet the sound. Thank you for your grace, Lord. Kasih Tuhan. Amen. Thank you for your grace, Lord. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah dan saat ini kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini firman Tuhan yang ingin saya bagikan yaitu tentang menjadi pejuang atau pecundang. Firman Tuhan yang akan kita baca dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 40 sampai yang ke-51. Firman-Nya berkata demikian, ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat 41, orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ayat 42, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Ayat 43, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendekati aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Ayat 44, pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh menemui orang Filistin itu. Ayat 49, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ayat 50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ayat 51, Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnya pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancunglah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, di mana firman Tuhan ini saudaraku mencatat tentang seorang yang bernama Daud. Dia seorang yang sangat muda, dia tidak punya pengalaman dalam berperang, dia hanya seorang gembala 2-3 ekor kambing domba. Tetapi ketika dia ada di sebuah medan pertempuran, ketika bangsa Israel menghadapi bangsa Filistin, di mana tentara Israel saudaraku yang dipimpin oleh Saul, mereka tidak berani maju bertempur menghadapi bangsa Filistin karena ada Goliat yang begitu besar. Dan tentara Israel dan bersama dengan Saul, mereka mengalami ketakutan luar biasa.
Mereka tidak berani melangkah untuk bertempur menghadapi Goliat ini. Tetapi saudara lihat bagaimana seorang muda yang tidak punya pengalaman dalam berperang, yaitu Daud. Dia maju menghadapi Goliat bukan dengan pedang, saudara, dengan lembing, tapi hanya dengan apa? Batu yang licin. Dengan umpan saja dia maju ke depan menghadapi, saudaraku, Goliat ini. Bayangkan Daud itu tidak punya pengalaman berperang, tapi lihat semangat juangnya, keberaniannya luar biasa. Dia hadapi namanya Goliat, dan dia akhirnya mengalahkan Goliat hanya dengan batu licin. Saudaraku, dengan umbannya saja dia bisa mengalahkan namanya Goliat yang membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Bapak Ibu Saudaraku, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita mau belajar bagaimana atau apa yang membuat Daud memiliki keberanian dan memiliki semangat, dan dia mau berani menjadi seorang pejuang dan bukan pecundang seperti tentara Israel, bahkan Raja Saul. Hari ini kita belajar, Bapak Ibu Saudaraku, tentang hal ini. Dalam kehidupan kita pun kita juga menghadapi namanya Goliat dalam hidup kita. Ya kan? Masalah-masalah yang besar. Barangkali masalahnya kecil, tapi kita yang seringkali membuat masalah itu yang kecil menjadi besar. Kita yang membesar-besarkan masalah sehingga kita akhirnya mengalami ketakutan. Kita tidak berani, saudaraku, menghadapi masalah itu. Kemudian akhirnya, saudaraku, kita mulai menyerah dan akhirnya kita lari, saudaraku, dari kenyataan. Kita lari dari masalah yang kita hadapi. Saya mau katakan hari ini, Tuhan tidak pernah menentukan kita atau menjadikan kita menjadi orang-orang pecundang atau orang yang kalah. Tapi Tuhan menetapkan kita menjadi orang-orang pemenang. Amin. Tuhan menetapkan kita menjadi seorang pejuang yang berani menghadapi yang namanya masalah apapun. Maka itu apa yang harus kita lakukan? Hari ini kita mau belajar, Bapak Ibu Saudaraku, dari Daud. Apa yang membuat Daud menjadi seorang pejuang yang gagah perkasa dan memiliki keberanian, saudaraku, untuk berjuang menghadapi Goliat yang sangat besar itu. Yang pertama, kita melihat bahwa Daud itu selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 dan 3 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya kan? Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Lihat, Daud, saudaraku, dia selalu ingin dekat dengan Tuhan. Dia selalu ingin tinggal dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya waktu dia susah, tapi dalam keadaan dia baik pun, dia selalu mencari Tuhan. Dia selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena dia tahu di dalam hadirat Tuhan ini dia akan memperoleh kekuatan yang baru. Di dalam hadirat Tuhan ini dia bisa melihat dan akhirnya bisa membangkitkan iman percayanya. Karena dia melihat bagaimana Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang maha kuasa, maha besar. Maka dia katakan hanya di dalam Tuhan. Karena dia tahu daripadanya lah dikatakan Tuhan adalah keselamatannya. Tuhan adalah gunung batunya. Tuhan adalah benteng hidupnya. Itu yang membuat dia tidak goyah sekalipun dia ada di dalam lembah kekelaman. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan ingatkan hari ini, kalau engkau ingin mengalami kemenangan demi kemenangan dari masalahmu, selalu tinggallah dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya ketika engkau ada dalam lembah kekelaman, tapi ketika engkau ada di padang rumput yang hijau, engkau ada dalam kebaikan Tuhan. Engkau hari ini tidak ada masalah barangkali. Hari ini sebenarnya ini waktunya engkau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saudara harus masuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan, saudaraku, engkau akan mengalami perlindungan. Di dalam hadirat Tuhan engkau akan mengalami penyertaan Tuhan. Ketika engkau dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan ada di situ. Maka itu ketika engkau tinggal selalu masuk dalam hadirat Tuhan, engkau akan mengalami ketenangan luar biasa. Badai boleh menerpa, tapi ketika kita dalam hadirat Tuhan, kita tinggal dalam Tuhan, kita mencari Tuhan, kita terus berdoa, kita terus menyembah, kita merenungkan akan firman Tuhan, di situ kita akan memperoleh kekuatan. Dan saya percaya badai sebesar apapun tidak akan menggoyahkan kita, karena ada benteng perlindungan Tuhan yang menyertai kita. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, tantangan masalah apapun yang kita hadapi, ketika engkau enggak kuat, engkau enggak sanggup berdiri,
berlututlah, berdoalah. Cari wajah Tuhan, terus berseru kepada Tuhan, sembah Tuhan, renungkan firman Tuhan akan menjadi kekuatan buat saudara. Karena tidak ada yang lain kecuali Tuhan yang sanggup memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku, tahun ini saudara lihat bagaimana banyak negara-negara mengalami krisis luar biasa. Bahkan tahun 2023 ada sebuah prediksi, bahkan terjadi krisis secara ekonomi, secara energi, saudaraku. Bahkan dalam segala bidang, saudaraku, secara ekonomi pun akan terjadi masa krisis yang luar biasa. Tetapi saya percaya ketika kita orang yang tinggal selalu dalam Tuhan, Tuhan akan selalu menyertainya. Kita tidak pernah kekurangan, kita tidak pernah kelaparan, karena ada Tuhan yang selalu memberkati kita, menyertai, mencukupkan semua kebutuhan kita. Maka itu kuncinya hari-hari ini, persiapkan diri kita. Mulai saudaraku kita mencari Tuhan, tinggal selalu dalam hadirat Tuhan. Saya mau katakan, ketika engkau tinggal dalam hadirat Tuhan, maka engkau akan memiliki iman yang kuat dan teguh. Karena firman Tuhan berkata, Mazmur 62 ayat yang 9 berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Lihat, Tuhan tempat perlindungan kita. Maka itu, ketika kita gak kuat, masuklah dalam hadirat Tuhan. Amin. Setiap waktu, jadi setiap saat. Bukan hanya waktu saudara hanya di gereja saja, hanya ketika saudara beribadah atau ketika saudara ada berdoa di kamar doa. Tapi dimanapun saudaraku, ketika saudara ada di tempat kerja, saudara ada dimanapun saudara berada, barangkali di dalam kehidupan saudara, saudaraku terus saudaraku cari Tuhan, tinggal selalu dalam hadiratnya. Bagaimana caranya? Ya saudara, undang Tuhan, katakan, Tuhan aku perlu Engkau. Aku mau melibatkan Engkau dalam pekerjaanku. Aku libatkan Engkau Tuhan di dalam membangun rumah tanggaku. Aku melibatkan Engkau dalam studiku. Aku melibatkan Engkau Tuhan di dalam perjalananku. Dimanapun aku berada, Tuhan hadir. Dan aku mau selalu ada, tinggal dalam hadirat-Mu. Biar hadirat-Mu selalu ada. Saya percaya Engkau akan mengalami ketenangan. Jalanan boleh macet, orang boleh panik, sumpek. Tapi ketika engkau tinggal dalam hadirat, engkau akan mengalami ketenangan. Amin. Dan engkau bisa menikmati perjalananmu sekalipun itu macet apapun, kesulitan yang engkau hadapi dalam kehidupanmu. Engkau akan bisa menikmatinya. Kenapa? Ada Tuhan yang berikan damai sejahtera. Ada Tuhan yang berikan ketenangan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, masuklah dalam hadirat Tuhan selalu. Amin. Carilah Tuhan setiap waktu. Amin. Maka itu, kerinduanmu akan Tuhan itu, biarlah terus engkau tambah-tambahkan. Katakan, Tuhan aku merindukanmu, aku merindukan hadiratmu, aku selalu ingin menyembahmu. Karena disitulah kekuatan kita. Itu yang membuat akhirnya kita memiliki keberanian, kita memiliki semangat juang, semangat saudaraku untuk menghadapi setiap persoalan, masalah apapun. Kita tahu ada Tuhan yang membela kita, ada Tuhan yang akan campur tangan, ada Tuhan yang akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Itu yang membuat kenapa Daud yakin sekali dia bisa mengalahkan Goliat. Karena dia tahu bahwa Allahnya itu sanggup untuk menolong dia, memberikan kemenangan demi kemenangan. Karena dia selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Maka itu dia memiliki sebuah keakraban dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Itu yang membangkitkan imannya, bahwa ada selalu Tuhan. Maka itu ketika dia menghadapi Goliat, dia tidak membawa pedang dan lembing. Dia katakan, dia memakai apa? Memakai nama Tuhan. Dia bertempur, melibatkan Tuhan. Maka itu hanya dengan batu yang licin, yang kecil, hanya dengan umban dia bisa mengalahkan yang namanya Goliat. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, tinggallah selalu dalam hadirat Tuhan. Rindukan Tuhan senantiasa. Apalagi ketika engkau dalam keadaan baik. Oh, engkau harus lebih bersyukur lagi. Amin. Engkau harus lebih lagi dekat dengan Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau. Karena aku tahu yang bisa menjaga aku, menjaga keluarga aku, menjaga kesehatanku, menjaga Tuhan Yesus bisnis pekerjaanku, menjagai anak-anakku, suami istriku, orang tuaku, adik kakakku, hanya Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau tinggal dalam hadirat Tuhan, engkau akan selalu tenang, engkau gak gelisah. Kita gak bisa menjaga anak-anak kita, apalagi udah besar.
Saya nggak bisa menjaga anak-anak saya, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka sudah besar, sudah bekerja, ada yang berkeluarga. Saya nggak bisa lakukan hal itu. Saya hanya cuma duduk di kaki Tuhan setiap hari. Setiap pagi sekali saya berdoa, saya nyembah Tuhan. Saya cari Tuhan. Saya katakan, Tuhan, aku mau tinggal dalam hadirat-Mu. Aku mau menyerahkan seluruh keluargaku. Aku tuh hanya Engkaulah perlindungan, kota bentengku. Ada rasa takut, ada khawatir, ada. Kita ada masalah, tetap ada masalah saya, saudaraku. Tetapi ketika saya masuk dalam hadirat Tuhan, di pagi hari atau di setiap saat, setiap waktu saya ada di mana, saya selalu katakan, Tuhan, hadirlah dalam hidupku. Aku memerlukan-Mu, aku ingin selalu dekat dengan Engkau. Engkaulah kekuatanku, Engkau kota bentengku, Tuhan. Engkau keselamatanku, Engkau perlindunganku atas aku, keluarga aku, seluruh kehidupanku, pelayanan pekerjaanku, bahkan jemaat yang Tuhan percayakan. Saya terus berdoa. Disitulah saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Pembelaan Tuhan selalu ada, jalan keluar selalu ada. Ketika, saudaraku, sampai detik terakhir, Tuhan menyatakan mujizatnya, kuasanya luar biasa. Maka itu, carilah Tuhan. Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bapak Ibu saudaraku, itu yang Tuhan ingatkan. Yang pertama, selalu tinggallah dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, saudaraku, selesaikan masalah kita, saudaraku, dengan caranya Tuhan. Itu yang Daud lakukan. Dia menyelesaikan masalahnya bukan dengan kekuatan dia, dengan kehebatan dia, atau mengandalkan manusia. Karena lihat, bangsa Israel pun, saudaraku, tentara Israel bersama Saul tidak berani menghadapi, gak bisa diandalkan siapapun. Dia gak tahu harus pakai cara apa. Tapi lihat, orang yang selalu tinggal dalam hadirat Tuhan, dia Tuhan akan kasih hikmat. Bayangkan, hikmat, jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya. Bapak Ibu saudaraku, Daud tidak pakai caranya tentara yang harus bertempur melawan namanya musuhnya, mengalahkan Goliat, orang Filistin dengan pedang dan lembing. Dia memakai sebuah cara yang berbeda. Dia hanya memakai batu yang licin dan umban. Tetapi saudara lihat apa yang dia katakan. Dia maju membawa nama Tuhan. Lihat. Dia bertempur. Dia melipatkan Tuhan. Dan lihat kuasanya Tuhan, cara Tuhan yang ajaib. Hanya dengan batu yang licin dipakai umban. Itu barangkali secara manusia nggak mungkin bisa nancap langsung ke dahi daripada Goliat. Tapi lihat, Tuhan bisa mengarahkan tepat ke dahinya sampai masuk ke dalam. Akhirnya robohlah Goliat itu dan mati. Saya mau katakan hari ini, untuk menyelesaikan masalah kita, jangan pakai cara kita, jangan andalkan kekuatan kita, mengandalkan manusia. Hari-hari ini orang ingin menyelesaikan masalahnya pakai cara dunia ini, ya kan? Kalau orang katakan, kok kamu ingin kaya, ingin sukses, ya caklah, udah nggak usah lagi ngomong soal pura-pura lah, nggak usah lagi kudus-kudusan, sok suci, udahlah. Gak apa-apa, nipu-nipu sedikit-dikit juga gak apa-apa, ya kan? Banyak orang akhirnya lakukan apa? Ingin kaya, ingin sukses, ingin berhasil, ya kan? Ingin saudaraku dipuji oleh orang saudaraku, bahwa dia adalah orang yang berhasil dan sukses. Akhirnya nipu, ya kan? Korupsi, berbuat kejahatan, main judi. Nah, akhirnya apa? Memang kelihatannya mereka bisa mencapai semua itu, tapi hanya sesaat. Kemudian habis segala-galanya, ketangkap. Dan akhirnya apa? Masalah besar terjadi. Menambah masalah lagi. Dan dia ada jalan keluar. Dosa tidak pernah memberikan ketenangan, kedamaian. Dosa hanya memberikan kesenangan sesaat. Tapi dosa tidak bisa membuat engkau bahagia. Dosa tidak bisa membuat engkau hidup dalam ketenangan. Hanya di dalam Tuhan. Maka itu pakai caranya Tuhan. Tuhan bisa melakukan hal yang kecil. Barangkali saudara gak bisa lakukan apa-apa. Mentok semuanya, berdoa. Lihat Tuhan bikin jalan keluar. Kemarin saya berdoa buat seseorang. Saudaraku, orang itu sudah gak tahu lagi jalan keluar. Dia bilang, pastor, ini detik terakhir, deadline terakhir. Kalau tidak, saya akan menghadapi hukuman yang sangat besar. Hukuman penjara yang luar biasa, dia katakan, yang cukup lama. Tapi saya katakan, jangan pakai caramu, pakai caranya Tuhan.
Kalau kamu sudah nggak bisa apa-apa lagi saat ini, cuma berdoa. Andalkan Tuhan, berdoa. Saya akan berdoa bersepakat sama kamu. Ketika itu saudaraku, kita berdoa sepakat. Dan lihat pada detik terakhir, Tuhan memberikan jawaban. Dan akhirnya dia boleh mengalami kebebasan dalam beberapa waktu nantinya. Saya mau katakan hari ini, Tuhan bisa melakukan dengan caranya. Tuhan bisa menjamah orang-orang yang tadi memusuhi kita, bisa melembutkan hatinya. Tuhan bisa melakukan banyak cara, saudaraku. Iya kan? Yang penting hari ini, kalau engkau menghadapi masalah, jangan menambah masalah yang baru. Ya kan? Dengan membuat konflik-konflik dalam hidup ini. Belajarlah untuk tetap diam, tenang. Amin. Kalau ada orang yang nyakitin saudara, ngecewain saudara, gak usah dibalas, diam aja. Sudah tetap tenang aja. Serahin sama Tuhan kok masalahmu itu. Maka dengan caranya Tuhan akan membela saudara. Kemarin berapa waktu yang lalu, saya lagi ke apotek, hujan lagi deras Bapak Ibu Saudaraku. Ketika saya ada di apotek, saya lagi parkir mobil. Tiba-tiba ada seorang ibu ngepel mobilnya. Dia bilang, "Pak, saya mau masuk itu parkiran." Saya bilang, "Bu, saya cuma sebentar." Padahal parkiran masih luas. Tiba-tiba ibu itu keluar dari mobil ketika saya ada di dalam apotek. Dia juga ke apotek. Sampai di depan kasir, ada beberapa orang ada di situ. Dia marah-marah, dia marahin saya. Dia bilang, Bapak itu mengambil tempat saya. Dia bilang, sehingga saya nggak bisa parkir mobil dengan baik. Waduh, dia marah-marah, saudara. Respon saya nggak respon, saudara. Saya balas, saya marah sama dia, enggak. Saya biarin aja. Saya pikir gak ada gunanya, saudaraku. Saya membalas. Maka itu, kalau saya balas dengan amarah, itu menunjukkan kebodohan saya. Saya sedang mempermalukan diri saya, sedang merendahkan diri saya. Maka saya gak usah tanggap. Saya keluar aja. Selesai kan? Memang ada rasa sakit, tapi saya cuma serahin nama Tuhan. Saya mau katakan, saya gak mau menambah masalah baru dalam hidup saya. Hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Maka saya nggak pernah takut bahwa ada Tuhan yang selalu membela kita, saudaraku. Maka itu Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar hari ini untuk benar-benar Bapak Ibu saudaraku untuk melakukan dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita untuk menyelesaikan masalah. Percayalah, Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saya udah melihat sampai hari ini, Bapak Ibu saudaraku, Tuhan itu Tuhan yang hebat. Ketika anak-anak saya ngadapin masalah, banyak tantangan dihadapi, saya cuma bilang, cari Tuhan. Biarlah Tuhan dengan caranya, Tuhan bela kamu. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kamu. Apa yang kamu doakan, apa yang kamu minta, percayalah. Tepat pada waktunya Tuhan akan menyediakan. Pokoknya cari Tuhan, biar caranya Tuhan. Kamu tetap lakukan bagianmu, tetap lakukan apa yang harus kamu kerjakan. Tapi percayalah, Tuhan yang akan menolong. Dia akan membuktikan sesuatu yang besar dan dahsyat, dan kau akan terkagum-kagum. Dan akhirnya anak-anak saya melihat. Jadi hari ini Bapak Ibu saudaraku, saya selalu belajar untuk terus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan saya. Yang selanjutnya, yang terakhir, apa yang Daud lakukan, dia mau melangkah bersama Tuhan. Maka itu Mazmur 108 ayat 14 berkata, dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Lihat saudaraku, hari ini Daud, saudara lihat lewat firman Tuhan kita baca, dia tinggal diam, dia melangkah, amin. Dia hadapi persoalannya, musuhnya kau lihat dia hadapi. Maka dia tahu bahwa bersama dengan Tuhan, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab Tuhan sendiri yang akan menginjak-injak lawannya. Maka saudara lihat, jadi hari ini Bapak Ibu saudaraku, jangan cuma tinggal diam dan nyerah. Ya udah Tuhan, memang ini nasib gua. Ini memang hidup gua ditakdirin seperti ini. Enggak, saudaraku. Tuhan menetapkan kita menjadi seorang pemenang. Amin. Orang yang bisa mengalahkan setiap persoalan kita. Yang perlu Tuhan mau hari ini saudara bangkit, saudara melangkah hadapi tantangan masalah hidupmu. Dan saudara katakan, bersama Tuhan aku akan lakukan segala perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dan Tuhan akan menginjak-injak semua masalahku. Dan saudara akan lihat, Tuhan akan membela saudara. Jadi Bapak Ibu saudaraku, hari ini biarlah saudara terus melangkah bersama Tuhan. Ya, jadi saya mau katakan,
Berhentilah untuk terus menangisi masalahmu, meratapi masalahmu terus menerus, saudaraku, mengasihani diri. Tapi bangkit hadapi persoalanmu hari ini. Kita barangkali bisa mengalami kegagalan hari ini, tapi yang Tuhan mau kita bangkit. Seperti firman-Nya berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dikatakan, ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi firman Tuhan dengan jelas, 7 kali orang benar jatuh, namun ia akan bangun kembali. Kalau kita hari ini gagal, hari ini kita jatuh, kita harus bangkit lagi, saudara, mencoba lagi. Tapi jangan jatuh di tempat yang sama. Amin. Tapi saudara harus bangkit, saudara harus memperbarui hidup saudara, saudara harus melangkah lagi dan terus berjuang. Dan mencoba lagi. Kalau bisnismu hancur hari ini gagal, saudara bangkit, coba lagi. Dan terus coba, dan jangan berhenti. Libatkan Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan, pakai caranya Tuhan. Dan saudara terus melangkah mencoba. Dan saya percaya Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan berikan jalan keluar, memberikan kemenangan demi kemenangan, keberhasilan, kesuksesan. Karena saya percaya hanya Tuhanlah sumber berkat kita. Berkat tidak perlu dicari, saudaraku. Karena firman Tuhan berkata bahwa kebaikan dan kebajikan Tuhan itu menyertai setiap kita orang yang percaya kepada Dia. Jadi hari ini, kalau kita hari ini, saudaraku, menghadapi masalah, tantangan barangkali dalam bisnis, pekerjaan, keuangan kita, barangkali mengalami masalah, saudara percayalah Tuhan adalah sumber berkat kita. Amin. Dia akan tepat pada waktunya untuk menolong, memberkati kita. Tuhan tepat pada waktu untuk menyembuhkan kita. Saya mau katakan hari ini, Tuhan sanggup memberkati kita dengan kesehatan yang sempurna. Maka itu saya katakan hari ini, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Tinggal selalu dalam hadirat-Nya. Dan silahkan Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu dengan cara-Mu. Dan terus berjuang, saudaraku. Hadapi kenyataan. Kita tidak bisa lari dari kenyataan. Ketika Engkau berani menghadapi kenyataan hidup ini, dan Engkau sanggup berani menghadapi tantangan, maka Tuhan akan berikan Engkau kemenangan demi kemenangan. Ada sebuah cerita, saudaraku, tentang 2 orang petani palawija, saudaraku. Mereka dua-duanya sedang mengalami gagal panen. Yang pertama, petani yang pertama menangisi kegagalannya karena dia merasa, aduh, bagaimana nanti nasib keluarganya, bagaimana nasib masa depannya. Tapi petani yang kedua pun juga sama. Dia menangisi juga kegagalan, saudaraku. Tetapi tidak lama, berapa hari kemudian dia bangkit kembali, dia ke ladang, dia mulai mencangkul, saudaraku, dia mulai dia mulai menabur benih, ya kan, dia mulai menyirami, memupukinya, dan 3 bulan kemudian panen, saudaraku. Tetapi petani yang pertama hanya terus menangisi. Saya mau katakan hari ini, berhenti menangisi masalahmu, bangkit, coba lagi berjuang. Saya percaya setiap langkah orang benar, orang yang percaya kepada Tuhan, ada mujizat. Dan waktu Tuhan yang paling tepat, Tuhan akan melakukannya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, jangan menyerah. Amin. Percayalah, tantangan boleh ada. Tapi satu hal, firman Tuhan berkata yang terakhir, saudaraku, dikatakan Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa. Hari ini jangan takut, saudaraku, sebab Tuhan menyertai kita. Amin. Jangan bimbang, saudaraku, sebab Tuhan adalah Allah kita. Dia akan meneguhkan kita, Dia akan menolong kita, bahkan Dia memegang tangan kita ketika kita nggak kuat. Dia akan mengarahkan kita kepada tujuan kemenangan itu dan membawa kita dalam kemenangan. Puji Tuhan. Jadi hari ini, sebesar apapun masalahmu, percayalah ada Allah yang kita sembah lebih besar dari persoalan kita. Amin. Masukilah, jalani hidupan ini, saudaraku, setiap hari. Lewati bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya di situ saudara akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan ketika engkau melibatkan Tuhan. Selalu ada tinggal dalam hadirat-Nya, menyerahkan semua dengan caranya Tuhan. Dan Tuhan akan berikan engkau kemenangan ketika engkau berani untuk terus melangkah. Dan saudara akan lihat ada mujizat demi mujizat. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang saya bagikan hari ini menjadi berkat buat setiap saudara. Dan sebelum saya mengakhiri, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu saudaraku. Kalau saudara punya masalah dengan kesehatan dan pekerjaan, rumah tangga, bahkan anak-anak muda dan studi masa depanmu, atau saudara mengalami masalah dengan keuangan, percayalah
ketika Kau hampiri Tuhan, kita sepakat bersama-sama. Saya percaya 2-3 orang sepakat berdoa, di situ kita akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Arahkan kedua tangan saudara ke layar dan saya akan berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu karena kami tahu Kamu punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Kami percaya bersama Tuhan kami sanggup mengalahkan semua persoalan kami. Karena kami tahu kami punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkaulah kota benteng kami, keselamatan kami, gunung batu kami yang membawa kami dalam kemenangan. Ampuni kami kalau kami mengandalkan kekuatan kami. Ampuni kami kalau kami menjauh dari Tuhan. Tapi hari ini kami bertobat Tuhan. Kami minta ampun. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kembali ke dalam tangan. Dan kami percaya ada mujizat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan saat ini. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat umat-Mu yang hari ini memiliki masalah apapun. Tuhan, hadirlah di tempat mereka masing-masing. Kau jamah mereka, beri mereka kekuatan. Aku percaya Tuhan Kau beri jalan keluar. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Tuhan Yesus disembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan Tuhan bangkitkan iman mereka dan mereka akan mengalami hal-hal yang hebat, yang dahsyat daripada-Mu. Mereka yang punya masalah dengan usaha pekerjaan, Tuhan tolong buat jalan keluar dan Tuhan memberkati mereka. Mereka punya masalah rumah tangga, Tuhan campur tangan hadir, Tuhan memulihkan rumah tangga. Mereka yang rindukan Tuhan, anak-anak muda untuk studi lebih lanjut, kami percaya Kau buka jalan, Tuhan sediakan semuanya dan apa yang dibutuhkan dan beri hikmat buat mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Terima kasih hari ini Tuhan untuk kebenaran firman-Mu meteraikan itu dalam kehidupan kami, dan kami percaya hari ini bersama Tuhan kami akan mengalami kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudaraku. Tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudaraku, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan kita bisa menyiapkan roti dan anggur. Dan kalau saudara sudah menyiapkannya, mari kita mengangkat roti yang kita sudah siapkan. Dan sebelum kita memakannya, kita akan dengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus, makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita mengangkat anggur, dan sebelum kita meminumnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang percaya bahwa anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus, minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita dengan kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami lakukan. Kami percaya lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, lewat tubuh dan darah-Mu ini, kami yakin kami yang sakit dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Kami yang lemah mengalami kekuatan. Dan kami percaya ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang kami boleh alami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kasih pengorbanan-Mu di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudaraku, saat ini kita sudah di akhir dari beribadah pada hari ini. Dan sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, saya memberikan informasi bahwa Gereja Revival Worship Church akan mengadakan atau melakukan ibadah secara onsite. Jadi Bapak Ibu saudaraku, dalam doa supaya Gereja Revival boleh mendapatkan tempat yang terbaik, yang tepat untuk kita boleh bersama-sama untuk beribadah secara onsite. Dan juga Bapak Ibu saudaraku yang ingin mendukung buat pekerjaan Tuhan di Reward, ya, untuk mendukung nanti untuk operasional daripada ibadah atau operasional daripada gereja daripada Revival Worship Church, saudaraku bisa mengirimkan ke rekening yang tertera di layar. Dan saudaraku, yuk mari kita bersama-sama kita mendukung buat pekerjaan Tuhan supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan saya percaya apa yang saudara tabur itu tidak pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati dengan berkelimpahan. Dan maka saat ini kita akan mengangkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan.
Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur untuk ibadah yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan itu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk melepaskan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Percayalah, apa yang kau kerjakan dengan bersama Tuhan, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Diberkati keluargamu, pekerjaan usahamu, kesehatan, masa depanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.